Halo Kak, selamat Halo, siang. siang juga. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Apalagi hari ini ya kelihatan cantik banget. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak? Aku agak capek sih mbak. Mm-mm. Kayak, tapi ya masih gitu aja gitu. Mm-mm. Masih berantakan banget rasanya. Dan akhir-akhir ini tuh ngerasa gampang banget. Emosinya tuh meledak-meledak gitu. Mm-mm. Kadang hal kecil aja bisa aku permasalahin. Kadang juga nggak enak sama orang yang ada di sekitarku. Oke, aku dengar kamu lagi ngerasain banyak emosi yang campur aduk ya. Terus marah, nyesel, dan bingung. Kenapa itu bisa kejadian terus? Iya bener banget, persis banget seperti itu. Aku tuh kadang aku tuh kadang nggak ngerti kenapa emosi aku tuh bisa meledak-meledak gitu. Aku juga Ya. apa namanya? Misalnya nih pas aku ngechat temenku gitu kan, terus dia tuh dia balas lama, dia misalnya aku ngechat temenku gitu kan mbak, terus aku tuh balasnya tuh dia tuh balasnya lama. Iya. Kadang emosi aku tuh naik turun, aku juga nggak ngerti kenapa, padahal aku tahu kalau dia itu tuh sibuk gitu. Ya, karena kan kesibukan orang sendiri-sendiri ya, tapi di mbaknya itu udah bikin mbak kesel gitu. Terus itu pasti capek banget, aku ngerti. Terus rasanya kayak ditarik ulur sama emosi sendiri. Kamu udah pernah gak sih coba buat ngontrol emosi kamu? Udah mbak, aku tuh udah berusaha apa namanya tarik nafas gitu, relaksasi musik kayak ya cari kesibukan gitu, tapi tetap aja kayak kadang aku tuh bingung juga kenapa aku tuh bisa hilang kendali. Kadang kayak ngerasa gagal gitu loh mbak. Iya. Kadang nggak punya kendali atas diriku sendiri. Aku paham banget. Tapi aku udah apresiasi banget loh, kamu bisa cerita sejauh ini. Gak gampang loh buat jujur sama orang, ya kan? Nah, apalagi hal-hal yang sensitif kayak gini. Tapi dari yang udah kamu ceritain, aku bisa lihat kalau kamu itu orangnya peka sama diri kamu sendiri. Kamu tahu kapan kamu ngerasa marah, kapan kamu nyesel. Itu tandanya kamu punya modal buat sembuh dari apa yang sedang kamu alami. Tapi aku tetap merasa capek ya mbak ya, kayak biasa aja gitu. Kayak kadang ngerasa sendiri tuh kayak nggak ngerti kenapa aku bisa kayak gini gitu loh. Aku ngerti, dan di sini kamu nggak sendirian kok. Aku di sini buat kamu. Kita akan coba bareng-bareng pahami lebih dalam lagi akar permasalahan dan apa sih yang kamu butuhin, dan apa sih yang harus kamu lakuin ketika emosi kamu ini datang. Aku penasaran nih, biasanya emosi kamu tuh munculnya pas di kejadian apa atau waktu apa gitu? Biasanya tuh munculnya tuh pas aku ngerasa aku diabaikan, dikritik, kayak langsung panas banget gitu rasanya. Iya. Dulu juga pas kecil sering dimarahin, jadi mungkin itu ngaruh. Wah, kamu juga di sini bisa ngaitin sama kejadian di masa lalu kamu ya. Nah, itu keren banget loh. Bener-bener keren banget. Kesadaran yang kayak gitu adalah suatu langkah besar. Nah, itu nunjukin kamu peka sama akar masalahnya, dan kamu nggak cuma lihat permukaannya aja gitu. Tapi aku juga kadang merasa takut mbak, takut aku bakal nyakitin orang lain gitu. Iya. Perasaan takut itu valid dan wajar banget. Dan menurut aku, kamu itu punya kekuatan dalam bentuk kepedulian. Karena kalau kamu nggak peduli, sejauh ini mungkin udah banyak orang yang kamu sakitin entah itu lewat perkataan atau perbuatan kamu yang disebabkan oleh emosi kamu yang keluar. Kita bisa pakai rasa peduli kamu ini buat bantu kamu bangun cara-cara yang lebih sehat dalam menguasai emosi kamu. Makasih ya mbak ngomongnya tuh aku tuh ngerasa jadi nggak dihakimi. Biasanya tuh kalau aku ngomong tuh takut dihakimi. Makasih juga karena kamu udah mau cerita. Aku di sini memang tujuannya bukan buat menghakimi kamu, tapi buat membantu kamu keluar dari apa yang sedang kamu alami. Terus kita juga bisa latihan bareng-bareng gimana cara ngatur respon yang baik waktu emosi kamu lagi mulai naik. Terus pelan-pelan aja ya, gak usah terburu-buru. Aku juga suka banget cara nggak ngomong, jadi aku nggak ngerasa aku nahan-nahan banget.
Aku senang kamu bisa ngerasa nyaman, itu penting banget buat proses ini. Dan kamu juga berhak punya ruangan yang nyaman kayak sekarang. Jadi selanjutnya aku harus ngapain Mbak? Oke, kita bisa mulai dari mengenalin akar-akar emosi kamu, hal-hal yang bikin kamu emosi, terus tanda-tanda awal munculnya emosi kamu. Aku bakal bantu kamu buat bikin peta kecil, peta tentang emosi. Dan di setiap sesi nanti kita bakalan bahas satu persatu bareng-bareng kok. Nah, kita cari cara yang cocok buat kamu, bukan yang dipaksain. Gimana? Boleh banget Mbak, aku siap nyoba. Meskipun aku tahu gagal, tapi aku siap untuk berubah. Gagal itu wajar, itu langkah yang besar banget buat kamu, buat aku juga. Nah, keberanian itu bisa berubah-ubah, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kita jalanin proses ini sama-sama, satu langkah kecil dalam satu waktu. Oke, makasih Mbak. Karena aku rasa sekarang kamu udah lebih tenang, apakah kamu ada yang mau ditanyakan atau lebih disampaikan lagi? Cukup. Oke, jadi pertemuan kita hari ini udah cukup ya buat kamu. Benar? Cukup. Makasih udah cerita, aku tahu kamu kuat. Makasih ya, semangat Ya, terus. Ada aku, ada orang-orang yang sayang di sekitar kamu. Pulangnya hati-hati ya. Ya, makasih ya Mbak. Iya.